Hey semuanya, jumpa lagi dengan saya Leo. Nah, kali ini saya mau kasih rekomendasi film, yaitu film-film yang menampilkan atau berhubungan dengan serangga-serangga yang mematikan dan termasuk menjijikkan ya. Jadi bagi kalian yang tidak sanggup nonton, please cukup lihat YouTube saya, nggak perlu nonton filmnya kalau nggak sanggup ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Oke, dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke, langsung aja ke yang pertama. Yang pertama kita mulai dari film Cina dan baru aja tayang atau terbit nih di tahun 2020 ini, yaitu Killer Bee Invasion, yaitu menampilkan beberapa pasukan di mana mereka tiba di sebuah pulau terpencil, dan ternyata pulau terpencil itu adalah tempat penelitian dan menghasilkan lebah-lebah yang ganas dan mematikan, dan nyawa mereka pun terancam oleh lebah-lebah tersebut, bukan oleh manusia. Wow. Berikutnya ada film legendaris banget, dan bahkan gosipnya akan ada film terbarunya di tahun depan, yaitu Candyman, menceritakan mengenai pembalasan dendam seorang pria di mana dia meninggal dan kemudian setiap disebut namanya 3 kali dia akan muncul dan kemudian bisa mencelakai orang di sekitarnya. Dan yang membuat berhubungan dengan serangga adalah munculnya lebah-lebah ketika dia akan muncul ini, karena kematiannya berhubungan juga dengan lebah. Nah, berikutnya ada film yang sedikit menjijikkan tapi lucu, yaitu film komedi berjudul Joe's Apartment tahun 96. Nah, ini film menceritakan mengenai persahabatan seorang manusia dengan puluhan bahkan ratusan kecoa. Wah, jujur guys, saya pernah nonton film ini dan bener-bener rasanya ini kerasa banget gitu ya. Mau ngapain disentuh sedikit aja kayak langsung kaget karena saking jijiknya dengan kecoa. Berikutnya ada satu film horor nih, kita hilangin yang menjijikkan dulu, sekarang ke film horor, yaitu Mimik tahun 97. Bukan Mimik minum ya, tapi ini Mimik judul film. Nah, Mimik ini berhubungan dengan sebuah serangga atau seekor serangga gitu ya, seekor serangga yang bermutasi dan menjadi monster dan kemudian membunuh para manusia yang ada di sekitarnya. Dan film ini cukup membuat kita terhibur dan ketakutan. Berikutnya ada film tahun 2000 yang berjudul Day Nest. Film ini menceritakan mengenai serangga-serangga yang kemudian bermutasi menjadi ganas dan menyerang para manusia dan membuat mereka terluka. Dan ada seorang pria nih yang berusaha mengingatkan para warga di sekitarnya, tapi dia tidak pernah dipercaya sampai serangga-serangga tersebut benar-benar menyerang kota kecil tersebut dan membahayakan orang di sekitarnya. Berikutnya ada film tahun 86, udah agak lama ya, yang berjudul The Fly, menceritakan mengenai seorang ilmuwan di mana dia terobsesi banget terhadap hasil-hasil karyanya sampai suatu hari dia menemukan sebuah karya dan malah membuatnya menjadi seekor lalat raksasa, dan bentuknya pun cukup menjijikkan, dan ternyata banyak orang yang jijik dan berusaha malah membunuhnya, dan dia pun bermutasi menjadi ganas. Dan berikutnya ada film tahun 88 yang berjudul Slugs. Bacanya gimana ya? Slugs gitu kayaknya. Nah, kalian pasti tahu siput ya, hewan yang lambat ini dan kadang kita temui di taman. Nah, gimana kalau ternyata siput-siput ini menjadi ganas dan menyerang para manusia? Entah ini siput atau lintah ya, mirip lintah juga. Dan film ini berhasil menyuguhkan kengerian yang luar biasa. Ini dia Slugs tahun 88. Berikutnya ada Infestation tahun 2009, dan film ini setengah komedi ya, setengah horor, setengah komedi, di mana terjadi serangan luar biasa dari para serangga yang datang tuh sampai menyerang manusia. Wow. Jadi ceritanya serangga ini adalah alien tapi mirip serangga itu ya, yang datang ke bumi dan ternyata menyerang para manusia, dan beberapa orang yang justru tidak disangka malah berusaha menyelamatkan dunia. Ini adalah film yang bisa membuat kalian ketawa dan sekaligus geli nontonnya. Oke, itu dia guys film-film yang berhubungan dengan serangga yang menjijikkan yang bisa kalian tonton. Dan beberapa di antaranya adalah serangga mematikan yang disajikan dengan horor. Nah, sekali lagi mohon maaf nih apabila ada kesalahan dari saya, harap dimaklumin. Dan apabila ada film yang mau saya rekomendasiin atau ada film yang ketinggalan, bisa kalian tulis juga di komen. Oke, sekian dari saya, bye-bye, sehat selalu, bahagia selalu.